warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Didi Yulianto, Guru SDN Rawatrate 01, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3, kelas 6 SDN Rawatrate 01. Berikut video praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sehat-sehat ya semuanya ya. Ya, tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran online. Pak Guru selalu berpesan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena kita sedang ada pada masa pandemi COVID-19 ya, agar kita terhindar dari virus tersebut. Baik, anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru minta tolong Rasya untuk dipimpin berdoa, Nak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita berdoa diberikan kelancaran dan kemudahan agar kegiatan kita selesai dengan baik. Ya, anak-anakku sekalian, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, Pak Guru akan absen kehadiran terlebih dahulu. Yang disebut namanya tolong tunjuk jari ya dan mengatakan hadir gitu ya. Baik, Rindi. Hadir, Pak. Oke, Rasya. Hadir, Pak. Oke, Syahla. Hadir, Pak. Kemudian Febian. Hadir, Pak. Baik, kemudian Riki. Hadir, Pak. Ya, Vira. Hadir, Pak. Oke, Latif. Hadir, Pak. Siti. Hadir, Pak. Ya, Nawa. Hadir, Pak. Ya, Fania. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir. Mudah-mudahan yang belum hadir segera bisa masuk ke dalam ruang Zoom ini ya, anak-anakku sekalian. Baik, silahkan kalian duduk yang rapi, buku pelajarannya disiapkan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka Pak Guru minta kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, anak-anakku sekalian ya. Baik, kan Pak Guru share terlebih dahulu. Ya. Tanah airku, tanah tumpah
malam aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang ku cinta Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya anak-anak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara tercinta, Republik Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok pikiran paragraf. Nah, ide pokok pikiran paragraf ini akan kita gunakan untuk belajar pada materi hari ini kaitannya dengan yang akan kita pelajari, ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari hari ini, perhatikan. Akan belajar tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3 ya. Jadi kaitannya dengan ide pokok pikiran paragraf, hari ini kita akan mencari kesimpulan dari teks bacaan yang sudah ada ya. Tujuannya adalah yang pertama, setelah guru dan siswa berdiskusi tentang teks bacaan, siswa mampu menemukan ide pokok pikiran paragraf. Yang kedua, setelah guru dan siswa berdiskusi tentang teks bacaan, siswa mampu mengumpulkan informasi penting dalam teks bacaan, dalam teks yang dibaca dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah guru dan siswa berdiskusi, siswa mampu membuat simpulan. Kemudian yang keempat, setelah melihat video pembelajaran di layar, siswa dapat menemukan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang kelima, setelah melihat video pembelajaran di layar, siswa dapat menemukan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, dengan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, setelah melakukan diskusi, siswa mampu melaporkan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan mandiri. Nah, itu tujuan pembelajarannya anak-anak. Ya, jadi mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik. Nah, sekarang Pak Guru punya video pembelajaran. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Nanti Pak Guru kasih pertanyaan setelah akhir video ini selesai. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya, Anak ya. Iya, Pak. Oke, tolong diperhatikan dengan baik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, maka terlebih dahulu kita akan melakukan yang namanya pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Buah-buahan, tempat rekreasi, binatang, bahkan semua hal yang ada di sekitar kita dapat kita amati. Laporan teks pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung yang disebut dengan fakta untuk menginformasikan kepada orang lain.
Sebuah laporan hasil pengamatan terdiri dari 1. Nama kegiatan, 2. Lokasi, 3. Waktu, 4. Objek, dan 5. Hasil pengamatan. Sekarang kita mempelajari topik kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Sebelum kamu menyimpulkan, ketahuilah terlebih dahulu arti kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Sedangkan kata kunci adalah sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Sebuah teks laporan hasil pengamatan terkadang memiliki banyak hal informasi yang membuat kita sangat sulit untuk menemukan inti dari informasi tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berlatih untuk menyimpulkan informasi dari sebuah teks laporan hasil pengamatan. Buat sekolah, Membaca woi. keseluruhan Lagi teks ngejong dengan sama seksama. gurunya. Mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Mencatat kata kunci pada laporan. Membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Mari kita berlatih bersama-sama. Kebun Binatang Ragunan adalah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Adapun kata kunci yang sering kali muncul pada teks ini adalah kebun binatang. Berikut adalah informasi yang bisa kita kumpulkan. 1. Kebun Binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. 2. Kebun Binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 3. Kebun Binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. 4. Luas kebun binatang Ragunan yaitu 140 hektar. 5. Kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. 6. Di dalam kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Maka kesimpulan akhir yang bisa kita peroleh dari paragraf tersebut adalah kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Baik. Baik, anak-anak. Sudah dilihat dengan baik anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Ya, baik. Itu tadi tentang teks hasil laporan pengamatan ya. Jadi pengamatan itu kan biasanya kita mengamati sesuatu hal, misalnya perkembangbiakan hewan atau tumbuhan. Nah, misalnya kita mengamati perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, apa saja hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, bagaimana cara berkembang biaknya. Tumbuhan juga sama seperti itu. Nah, sekarang Pak Guru mau memperlihatkan video lagi tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tolong untuk kameranya dibuka ya anak-anak ya. Yo, perhatikan dengan baik, kameranya tolong dibuka, jangan ditutup. Ya. Ya, Pak Guru share screen lagi. Suaranya, Pak. Ya, sebentar. Nah. Ibu Desi, dan kesempatan kali ini kita akan belajar Sudah ada tentang suaranya ya, Nak, ya? perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ya, Pak. Oke. Anak-anak, ada 4 hal yang Diperhatikan akan baik-baik, disampaikan. anak-anak. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran, Iya, Pak. perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan, dan penugasan. Oke, anak-anak, setelah belajar hari ini diharapkan untuk menjaga keberlangsungan sel telur dari betina, sel sperma, dan oke, kita lanjutkan ya. Sekarang perkembangbiakan hewan. Ada 2 ya, ada generatif dan vegetatif.
Untuk perkembangbiakan generatif ini terjadi secara kawin atau terjadinya pembuahan, bertemunya sel telur dari betina dan sel sperma dari jantan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak secara kawin. Seperti apa ya? Ikuti terus ya. Oke, ini adalah perkembangbiakan generatif. Yang pertama adalah melahirkan atau ovivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ovipar ini pembuahannya terjadi dalam tubuh induk dan dia akan berkembang terus sampai akhirnya siap untuk melahirkan. Sedangkan untuk bertelur, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk atau di luar induknya. Nah, kemudian tapi sama ya, anaknya atau calon individu atau spesiesnya akan berkembang sampai akhirnya siap menetas. Nah, untuk yang bertelur melahirkan ini agak spesial. Dia pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Kemudian perkembangannya juga terjadi di dalam tubuhnya sampai akhirnya siap untuk dilahirkan. Tapi ada selaput tipis atau cangkang yang melindungi calon individu barunya. Oke, nah ini contoh hewan-hewan yang melahirkan atau yang pertama kan yang istimewanya dia punya kantong ya. Kemudian monyet. Yang ketiga ada kambing. Yang kelima kucing. Kemudian paus. Ya, paus dan lumba-lumba ini meskipun hidupnya di laut, tapi dia berkembangbiaknya vivipar. Ada banyak hewan-hewan lain yang melahirkan. Kamu bisa cari tahu ya. Oke, yang berikutnya telur atau ovipar. Ada buaya, ada arwana, kemudian pinguin, mujair, dan burung unta. Nah, Ibu akan bahas satu saja ya. Ini yang istimewa dari pinguin ini ada anaknya ya. Ketika dia masih menjadi telur sampai akhirnya dia masih menjadi anak kecil atau bayi, itu yang jaga adalah ayahnya, bukan ibunya. Kalau induknya ini justru mencari makan. Nah, istimewa yang lain apa ya? Cari tahu ya. Terus kalian, terima kasih. Tadi kita sudah lihat video ya untuk video pembelajaran yang kedua ya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah kalian lihat videonya apa saja yang pertama tadi? Rindi, yang pertama tadi tentang apa? Teks hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Ya, teks laporan hasil pengamatan ya. Kemudian yang kedua video tentang apa tadi? Hewan dan tumbuhan. Oh iya, baik. Anak-anak hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya anak-anak. Ya, alhamdulillah anak-anak hebat. Nah, hari ini berkaitan dengan video yang sudah Pak Guru share screen tadi. Nah, Pak Guru akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan tersebut ya. Nah, sekarang Pak Guru share screen lagi. Pak Guru minta tolong Rindi dibaca yang warnanya merah, Nak. Iya, Pak. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, hewan, dan kunjungan suatu tempat secara umum. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. 2. Kumpulan fakta atau peristiwa yang terjadi saat melakukan proses pengamatan. 3. Kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Oke, terima kasih. Yang berikutnya adalah ide pokok dalam teks laporan. Dan berikutnya, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Nah, di situ ada langkah-langkahnya, kemudian menemukan fakta atau ide pokok, dan yang terakhir adalah membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Kemudian, simpulan ini kan kita buat berdasarkan ide pokok, pemetaan, pikiran, ide-ide yang sudah kita peroleh, kemudian menemukan fakta-fakta, baru kita bisa membuat simpulan. Kemudian, maaf ini ada coretannya, Pak Guru tutup lagi, Pak Guru share lagi ya. Ya. Berikutnya,
Nah, ini tentang perkembangbiakan hewan generatif dan vegetatif. Baik, coba Pak Guru minta tolong. Aku. Ya, Rasya dibaca. Coba minta tolong Rasya. Perkembangbiakan hewan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan generatif dan vegetatif beserta penjelasannya. Berikut ini adalah cara perkembangbiakan hewan secara generatif antara lain. Vivipar atau melahirkan. Contoh hewan vivipar adalah kambing, sapi, anjing, kucing, hamster, dan kelinci. Vivipar atau bertelur. Hewan vivipar adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. 3. Ovovivipar atau bertelur sekaligus beranak. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah ikan, hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Oke, terima kasih. Baik. Kemudian perkembangan hewan juga terjadi secara vegetatif, ada membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan, ada yang vegetatif alami, contohnya spora, tunas, umbi, rizoma, dan stolon. Kemudian yang vegetatif buatan ada stek, cangkok, dan ovulasi. Kemudian untuk yang perkembangbiakan generatif, itu setara kawin ya. Jadi ada 2 alat perkembangbiakan, yaitu benang sari dan kepala putik. Jadi kalau jatuhnya serbuk sari pada kepala putik itu namanya adalah penyerbukan. Ya. Baik, sudah paham belum anak-anak? Sudah paham ya? Baik, sekarang Pak Guru minta kalian belajar secara mandiri. Pak Guru akan bagikan LKPD, nanti kalian kerjakan, kemudian nanti setelah itu dipresentasikan. Ya, Pak Guru share screen. Perhatikan saja terlebih dahulu, Feris. Ya, Pak Guru share screen untuk LKPD-nya ya, anak-anak ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, ini adalah LKPD-nya ya. LKPD tentang materi yang tapi sebelumnya mari kita tepuk semangat terlebih dahulu biar kita mengerjakannya lebih semangat ya anak-anak ya. Yuk semuanya tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, sekarang silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Pak Guru beri waktu 5 menit ya anak-anak ya. Ya, ini langkah kerjanya. Kalian baca dengan baik, kemudian tentukan ide pokoknya, catat semua informasinya, catat kata kuncinya, baru buat pernyataan sesuai informasi. Tugasnya adalah buatlah simpulan. Nah, ini materinya. Bagaimana jagung berkembang biak? Terlihat kan semuanya anak-anak? Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Silakan mulai dikerjakan. Ya, Pak Guru beri waktu 5 menit. Itu yang ditulis, Pak. Bukan ditulis, tapi dibaca, baru dibuat simpulannya. Ya. Pak Guru, Pak. Baik, Pak Guru agak besarkan. Nah, kelihatan ya. Yang mau bertanya boleh bertanya, silahkan. Baik, sudah ada yang sudah selesai anak-anak? Belum, Pak. Ya, coba. Rindi udah selesai? Belum, Pak. Sedikit lagi. Baik, kita tunggu teman-temannya yang belum.
Ayo yang terlihat. Itu tadi. Fania sudah selesai belum? Ya, silahkan. Rindi dibaca. Ya, silahkan Rindi dibaca. Hasilnya dipresentasikan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Setelah terjadi pembuahan, buah jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Supaya jagung sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman kita semuanya. Ya, hebat. Ada lagi yang mau membaca atau mempresentasikan? Boleh, Feris. Ya, silahkan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagungnya. Ya, ayo Feris dilanjutkan. Jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujung. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Oke, terima kasih Feris. Ya, tepuk tangan dulu buat Feris. Ya, baik. Sekarang anak-anakku sudah hebat untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Sekarang untuk LKPD yang kedua, anak-anak. Nah, coba Pak Guru share screen lagi. Nah, ini LKPD yang kedua. Sudah kelihatan belum anak-anak? Nah, oke. Langkahnya, amati jenis-jenis hewan dan tumbuhan. Kemudian kelompokkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang keempat, buatlah tabel pengelompokan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, ini ditulis nama hewan dan cara berkembangbiaknya. Tumbuhan juga dan cara berkembangbiaknya. Baik, silakan dimulai mengerjakan. Bentar, Pak. Pak Guru beri waktu 5 menit ya. Hewannya apa, cara berkembang biaknya bagaimana. Kalau ada yang mau bertanya boleh, silahkan. Baik, ada yang sudah selesai anak-anak? Ya, sepertinya sudah ada yang selesai nih. Iya, Pak. Ya, coba Pak Guru minta Berliana, coba tolong dipresentasikan punya kamu. Bisa dibaca. Belum, Pak. Belum, ya. Kemudian ini aja, Fania. Belum, Pak. Belum juga. Siapa nih yang sudah? Syahla udah belum, Syahla? Baik. Riki. Belum, Pak. Belum juga, baik. Nah, ini mungkin Nawa sudah selesai ya? Rindi kali udah. Oh ya. Rasya? Coba punya Rasya dibaca. Naratif atau kucing berkembang biak dengan cara beranak atau vivipat. Ya. Ya, baik.
Bebek berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivipar. Ular, cara berkembang biak dengan cara ovivipar. Ini cara berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Berkembang biak dengan cara ovovivipar. Oke, baik. Kemudian untuk yang satunya lagi, coba Rindi dibaca. Nama hewan amoeba, cara berkembang biak dengan cara membelah diri. 2. Colenterata, cara berkembang biak dengan cara tunas. 3. Sporifera, cara berkembang biak dengan cara tunas. 4. Hidra, cara berkembang biak dengan cara tunas. 5. Paramecium, berkembang biak dengan cara membelah diri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya. Kemudian untuk Putri Raisya. Putri Raisya untuk tugasnya yang perkembangbiakan tumbuhan yang di tabel tadi, coba dibaca. Generatif. Nama tumbuhannya apa? Generatif, nama tumbuhan. 1. Jagung, cara berkembang biak dengan biji. 2. Padi, cara berkembang biak dengan biji. 3. Gandum, cara berkembang biak dengan biji. 4. Anggrek, cara berkembang biak dengan biji. 5. Matahari, cara berkembang biak dengan biji. Baik. Kemudian untuk yang vegetatif sekalian, Putri Raisya. Vegetatif, nama tumbuhan. Bawang merah, cara berkembang biak umbi lapis. Bawang putih, cara berkembang biak umbi lapis. Cara berkembang biak dengan tunas. Kentang, cara berkembang biak dengan umbi kentang. Singkong, cara berkembang biak dengan umbi akar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat Pak Guru semuanya. Nah, baik, kita berikan tepuk hebat dulu semuanya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Yeah. Oke, tepuk tangan lagi. Baik, semuanya sudah hebat-hebat, pintar-pintar untuk mempresentasikan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tidak, anak-anak? Tidak ada pertanyaan ya. Baik. Secara garis besar untuk presentasi kalian sudah bagus, tapi perlu ada perbaikan lagi. Nanti yang belum sempurna disempurnakan lagi ya anak-anak ya, karena tugas ini harus selesai dengan baik. Nanti tinggal dikirimkan ke Japri Pak Guru ya, anak-anak kalian ya. Kemudian untuk berikutnya, anak-anakku Pak Guru akan share untuk soal evaluasi. Nah, soal evaluasi nanti ini kalian nanti kerjakan. Pak Guru beri waktu ya, sekitar 2 jam. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal dikirim ke Pak Guru. Nah, soal evaluasinya Pak Guru share screen terlebih dahulu. Ya, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Nah, ini soalnya. Nanti Pak Guru kirim lewat WA Group. Ini soalnya ada nomor 1, 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Tolong Pak kalian selesaikan dengan baik ya. Nah, ini link untuk Google Form-nya. Nah. Oke, paham semuanya anak-anak ya? Oke, alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, coba perhatikan. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Kita tadi udah belajar apa? Rindi? Kita tadi udah belajar apa? Berkembang biakan hewan Ya. dan tumbuhan.
Boleh. Apalagi Putri Raisa? Teks laporan hasil pengamatan. Ya, teks laporan hasil pengamatan, baik. Oke, anak-anakku sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, dan yang kedua kita sudah bisa membandingkan cara perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan. Kalian bisa memahami lebih baik lagi, ya kalian. Baik, jangan lupa tugasnya nanti dikirim Japri ke Pak Budi. Jadi ya, diselesaikan dengan baik. Oke, anak-anak harus semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu dong, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik, anak-anak hebat Pak Guru. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru minta kalian menyanyikan lagu Apuse. Nih, Pak Guru share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan anak-anak? Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Apuse, kita bisa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada negara tercinta kita, Republik Indonesia. Satu lagu daerah yang sangat khas dari daerah Papua. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta tolong Rasya dipimpin berdoa, kita membaca surat Al-Asr ya. Silakan Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asr. Illalladzina amanu wa amilus solihati Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.